Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang keduanya, salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa zaman perubahan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, nama saya Henry Saputra dengan NIM 12020111483, Prodi Hukum Keluarga, kelas B, Fakultas Syariah Hukum dan Hukum, maka menjelaskan presentasi dari tugas PKN saya yang berjudul Geostrategi. Geostrategi merupakan strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Jadi, geostrategi merupakan kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan atau sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana yang ada di suatu negara untuk mencapai suatu tujuan nasional dengan memanfaatkan potensi suatu negara. Geostrategi merupakan suatu strategi yang memanfaatkan potensi geografis dan ruang di mana bangsa Indonesia berada, maka akan selalu digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Jadi, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan potensi geografis sebagai faktor utamanya dan memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, dan sumber daya alam. Tujuan geostrategi ini merupakan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti 1. Terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran. 2. Terselenggaranya pertahanan serta keamanan. Jadi, tujuan geostrategi itu ada 2. Yang pertama, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Geostrategi merupakan strategi nasional dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, dan sumber daya alam. Jadi diharapkan masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat itu sendiri. 2. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Selain memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, dan sumber daya alam, geostrategi memperhitungkan kondisi dan potensi geostrategi sebagai faktor utamanya. Dengan begitu, diperlukannya penjaga seperti tentara yang menjaga perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia guna mempertahankan dan menjaga keamanan negara Indonesia. Lanjutnya, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara yang biasa sebagai wawasan Nusantara karena terdiri sebagai pulau yang berada di antara 2 benua Asia dan Australia dan 2 samudra Hindia dan Pasifik, di mana sebagian wilayah berupa lautan.
Di samping berdampak positif, kondisi ini juga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam seperti gempa, gunung meletus, dan tsunami. Wilayah laut yang luas menyebabkan pihak kesulitan menjaga daerah perairannya, khususnya Z atau zona ekonomi eksklusif yang ditandai dengan maraknya pencurian hasil laut oleh nelayan asing. Dari masalah tersebut, kita harus memiliki strategi-strategi khusus untuk menanggulangi masalah tersebut. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai geopolitik Indonesia secara umum, yakni memiliki peran sebagai motivasi, pedoman, dorongan, serta rambu-rambu untuk memastikan semua aturan kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, dan perbuatan guna penyelenggaraan negara di pusat maupun daerah yang melingkupi suatu negara Indonesia. Jadi, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai suatu pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah sebagai geopolitik Indonesia, yakni menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Jadi, dengan mempelajari tujuan wawasan Nusantara, kita bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam hati setiap warga Indonesia. Selain itu, dalam tujuan wawasan Nusantara juga dapat menumbuhkan pula jiwa patriotisme. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu terdiri atas 1. Wadah, 2. Isi, 3. Tata laku. Yang pertama itu wadah atau kontor. Yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara, dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. 2. Isi atau konten, merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Di sini menyangkut dua hal, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua itu persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan sosial. 3. Tata laku atau konduk, hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batinia, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiria yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya itu ada tantangan geostrategi. Tantangan geostrategi ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Apabila kondisi ini telah berlarut, masyarakat di daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, mengingat masyarakat sudah tidak berdaya dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan prioritas utama pembangunan daerah tertinggal, agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan.
Yang kedua yaitu perkembangan dunia tanpa batas. Perkembangan global saat ini sangat maju dan pesat, didukung dengan perkembangan iptek yang sangat modern khususnya di bidang teknologi, informasi, komunikasi. Kondisi yang demikian membawa dampak kehidupan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia yang dalam aspek kehidupannya. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang ilmu teknologi merupakan tantangan serius menghadapi gemburan global, mengingat penguasaan ilmu teknologi merupakan nilai tambah yang berdaya saing di percaturan global, sehingga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat, terhadap kesadaran bela negara, dan pandangan bahasa Indonesia tentang hak dan kewajiban. Baiklah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.